Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kisah Kin yang menyekap Tom dari awal penyekapan hingga sekarang, di mana dulu Kin yang menembaki Tom, dan saat Reddington akan membunuh Tom, tiba-tiba Kin mencegah itu dengan mengatakan biarlah dirinya yang menghabisi Tom, sehingga Reddington mempercayakan itu pada Kin. Tapi ternyata Kin malah berbohong, baik pada Reddington ataupun pada agen FBI lainnya, dengan melaporkan kalau Tom telah mati. Padahal sebenarnya Kin malah membawa Tom ke sebuah tempat untuk diobati lukanya. Kin meminta bantuan seorang temannya yang bernama Ellie untuk mengobati Tom tanpa bantuan orang lain. Meskipun cukup kesulitan, mereka berhasil menyembuhkan Tom. Di hari kedua disekap, Kin pun menyampaikan alasannya tidak membunuh Tom. Itu karena Kin ingin informasi tentang Berlin, bukan karena Kin peduli padanya. Di hari keempat, Kin berhasil mendapatkan informasi bank tempat Berlin menyimpan uang, yaitu Monarch Douglas, yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Di hari ke-11, Kin menanyakan informasi tentang Reddington kepada Tom, tapi Tom dengan tegas mengatakan tidak tahu informasi apapun soal Reddington. Di hari ke-22, Kin terus menggali informasi tentang Berlin dan para pengikut Berlin. Hingga di hari ke-77, yaitu sekarang, Kin yang telah berhasil mengetahui informasi keberadaan Berlin dari Servan Volkov karena dibantu oleh Tom. Meski Kin sudah mendapatkan informasi itu, Kin tetap tidak ingin membebaskan Tom dari sini, padahal mereka sudah membuat kesepakatan. Terlepas dari kisah Kin dan Tom, kisah kali ini bukan tentang mereka berdua, tapi kisah The Decemberists, The Blacklist nomor 12. Di episode sebelumnya, Reddington yang berhasil menyerahkan anaknya Berlin yang hilang selama ini kepada Berlin, berniat mengajak Berlin untuk bekerja sama dalam mencari tahu siapakah orang yang telah mengadu domba mereka berdua, dengan menuduh Reddington sebagai pembunuh anaknya Berlin. Reddington pun menanyakan kepada Berlin tentang bagaimana dahulu Berlin bisa berpikiran kalau ia yang telah membunuh anaknya. Berlin pun mulai menceritakannya di mana dulu tahun 1991 ketika Serikat Soviet berjatuhan, ia yang tergabung dalam kelompok kecil Politburo militer mendapatkan sebuah ledakan di Kursk yang menewaskan 15 orang, dan di sana Berlin juga kehilangan anaknya yang bernama Zoe. Kemudian setelah kejadian itu, beredar kabar di Rusia kalau pelaku pengeboman itu dan penculikan anaknya Berlin adalah salah satu orang Amerika terkuat, yang tak lain adalah Reddington. Berita kalau Reddington menculik dan membunuh anaknya diperkuat dengan tulang belulang dan bagian tubuh yang selalu didapatkan oleh Berlin dari seseorang tak dikenal, yang Berlin kira tulang belulang itu adalah tulang anaknya yang dimutilasi oleh Reddington. Setelah itu, Zoe pun punya sedikit informasi tentang orang itu, karena dulunya Zoe diselamatkan oleh seorang pria yang dikenal dengan julukan The Decemberists, anggota revolusi Rusia yang dengan sengaja menyembunyikan Zoe dari Berlin. These people, they call them the Decemberists. Dengan begini, Reddington pun sudah mengetahui julukan orang itu, dan Reddington mengajak Berlin untuk bekerja sama dengannya mencari tahu di mana Decemberists, karena selama ini orang itu telah mengadu domba mereka berdua. Scene kemudian berganti memperlihatkan Kin dan penjaga Tom tengah berdebat terkait rencana mereka untuk mengeksekusi Tom, karena misi bertemu Berlin telah selesai. Tapi kedua orang itu tampak tidak memiliki jiwa sebagai pembunuh. Tak berapa lama kemudian Kin mendengar suara langkah kaki yang sedang menuju ke tempat penyekapan Tom. Orang itu ternyata tak lain adalah seorang pak tua bernama Boatman, yang merupakan petugas polisi di wilayah ini, yang menerima laporan kalau kapal ini tidak memiliki izin.
Kin yang mendengar itu mengatakan pada Boatman kalau itulah yang dia lakukan di sini, yaitu mencari pemilik kapal ilegal ini untuk ditangkap, karena tugas ini harus dikerjakan oleh petugas FBI. Boatman yang mendapati penjelasan itu berlalu pergi. Be careful. Setelah dari sana, Kin pun menemui Reddington dengan maksud menanyakan pada Reddington kenapa Reddington ingin bekerja sama dengan Berlin. Padahal seperti yang kita ketahui, Berlin telah membunuh teman Kin yang bernama Mira Malik. Reddington pun menjawabnya dengan mengatakan kalau apa yang dilakukannya itu demi mendapatkan seseorang yang dijuluki sebagai The Decemberists yang selama ini mengadu dombanya dengan Berlin. Setelah mendapatkan hal itu, Reddington akan membantu Kin kembali dalam menemukan Berlin dan menghabisinya, jika Kin juga ingin membantunya dalam mencari sosok The Decemberists ini. Mendengar kesepakatan itu, Kin pun setuju dan langsung menyampaikan pesan itu kepada agen FBI lainnya. Chrysler awalnya tidak setuju dengan kerjasama Reddington dengan Berlin, tapi karena Cooper bersedia dengan kerjasama itu, Chrysler pun setuju. Cooper setuju dengan kerjasama itu karena Cooper menginginkan nama Decemberists yang sebenarnya untuk diselidiki, karena dulu Decemberists ini melakukan pengeboman yang menewaskan banyak orang. Aram pun mulai memeriksa sedikit banyak tentang Decemberists. Scene berganti memperlihatkan Boatman yang ternyata kembali lagi ke kapal karena ia curiga dengan sesuatu di dalam kapal ini. Setelah diperiksa, Boatman pun mendapatkan seorang pria terkurung yang tak lain adalah Tom. Boatman pun akan segera membebaskan Tom. Kembali lagi di kantor FBI, di mana kini Aram berhasil menemukan DNA pelaku pengeboman yang melakukan pengeboman pada Berlin seperti yang dikisahkan di awal scene. Aram berhasil mengidentifikasi pelakunya dengan bukti-bukti berupa alat peledak seperti semtek di tempat kejadian, yang pelaku itu tak lain bernama Kirill Morozov. Jadi menurut Aram, Kirill Morozov adalah Decemberists. The Decemberists, seseorang yang 20 tahun lalu tergabung dalam KGB, sebuah badan intelijen di Uni Soviet. Dan kini Kirill Morozov menjadi salah satu orang Rusia paling berkuasa. Dengan mendapatkan informasi ini, mereka meminta izin kepada Wakil Jaksa Agung untuk memperbolehkan agen FBI membantu Reddington yang kerjasama dengan Berlin untuk membawa Kirill Morozov ke kantor ini untuk dimintai keterangan sebelum Reddington menemukan Kirill Morozov, dan takutnya Kirill Morozov tidak akan selamat di tangan Reddington. Namun Wakil Jaksa Agung tidak memperbolehkan agen FBI melakukan hal itu karena itu bisa merusak hubungan baik Amerika dengan Rusia. Terpaksa, King sendirilah yang akan membantu Reddington secara diam-diam. Yes, sir. I'm sure he will. Singkatnya, King pun memberitahukan nama The Decemberists yang sebenarnya kepada Reddington. Setelah mengetahui nama itu, Reddington pun mengatakannya pada Berlin, dan mereka berdua akan mendatangi Kirill Morozov untuk dimintai penjelasan. Sementara di lain sisi, Kim melihat ada tawanan baru di gudangnya, yang tak lain adalah Boatman, karena Boatman berusaha masuk ketika penjaga sedang lengah. Kim pun sangat terkejut melihat hal itu karena hal ini bisa membuat mereka semua termasuk Kim di penjara karena menahan seorang polisi. Bukan cuma itu, Kim juga takut jika Boatman ini dilepaskan, maka rahasia Kim bisa terbongkar dan Kim juga bisa masuk penjara. Sedangkan jika dibunuh, pastinya akan mengundang teman-teman Boatman yang lain untuk datang ke sini dan gudang penyekapan sudah tidak aman. Kim pun tidak bisa melakukan apapun. Tapi dengan kebingungan ini, Tom berhasil memilih jalan yang kedua dengan membunuh Boatman agar mereka semua tidak dipenjara. Boatman sangat ketakutan dan seakan-akan meminta untuk dibebaskan. Tapi sayang, Tom pun memanjat ke dinding dan menggunting leher Boatman sampai Boatman tidak bisa bernafas. Sedangkan Kim yang berusaha mencegah itu malah dihadang oleh penjaganya karena penjaganya tidak ingin masuk penjara. Kim yang dihadang kemudian melepaskan satu tembakan ke kaki penjaga, dan Boatman telah tewas kehabisan nafas karena dibunuh oleh Tom.
Di Moskow, Rusia, Reddington dan Berlin akan segera mensidak Kirill Morozov. Meskipun Kirill Morozov tidak punya kelemahan terhadap wanita ataupun yang lain, Kirill Morozov mempunyai sebuah kecerobohan ketika ia melakukan pencurian berlian dengan menyuruh anak buahnya. Karena Reddington berhasil mendapatkan lokasi di mana Kirill akan mengadakan pertemuan pengambilan berlian yang telah dicuri dengan anak buahnya. Reddington bersama Berlin bergegas ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung memberikan Kirill Morozov kejutan. Ketika tinggal Kirill Morozov sendirian, Berlin langsung menginterogasinya dengan menanyakan apakah Kirill yang telah melakukan pengeboman di Kursk, yang membuat Berlin kehilangan teman-temannya dan juga kehilangan putrinya karena diculik. Dengan ancaman yang full power ini, Kirill pun mengatakan yang sebenarnya, kalau ia melakukan itu di bawah perintah seseorang yang dijuluki sebagai The Decemberists, yaitu Alan Fitch. Di sini bisa disimpulkan bahwa Kirill Morozov bukanlah The Decemberists. Setelah mendapatkan informasi itu, Berlin malah membunuh Kirill Morozov. Padahal menurut Reddington sebenarnya tidak perlu. Setelah dari sana, Reddington pun bergegas mendatangi Alan Fitch yang merupakan asisten direktur intelijen nasional untuk mengatakan pada Alan Fitch bahwa Kirill Morozov telah dibunuh oleh Berlin. Dan kini Alan Fitch juga akan dihabisi oleh Berlin karena dirinya telah menculik anaknya dan melakukan pengeboman kepada Berlin. Berita kematian Kirill Morozov terdengar di kantor FBI. Wakil Jaksa Agung menyayangkan kejadian itu karena secara tidak langsung pembunuhan pada Kirill Morozov dikarenakan agen FBI memberikan nama pelaku pengeboman kepada Reddington. Bisa dibilang, Wakil Jaksa Agung menuduh Reddington membunuh Kirill Morozov, meskipun Kim terus berusaha menjelaskan jika Berlinlah yang membunuhnya. Tak cuma itu, Kim juga mengatakan kalau Reddington ingin agen FBI segera mengamankan Alan Fitch sebelum bertemu Berlin, tapi tetap Wakil Jaksa Agung menolak itu. Interested in killing Alan Fitch. Beralih ke Reddington yang saat ini bersama Alan Fitch. Di sana Reddington menanyakan kepada Alan Fitch kenapa dia menginginkan nama Reddington sebagai pelaku pengeboman dan penculikan anak Berlin, yang membuat Berlin terus mengincarnya. Padahal sebenarnya Alan lah yang telah melakukan itu, di mana ketika anak Berlin selamat dari pengeboman, mereka menyembunyikan gadis itu dari Berlin dan memberikannya kehidupan yang baru. Kisah itu diketahui oleh Reddington karena Reddington melihat sebuah foto dari Stemmmaker yang menunjukkan anaknya Berlin. Itulah kenapa Reddington berhasil mensari Zoe, anaknya Berlin. Alasan Alan memfitnah Reddington karena dulu Reddington melakukan pengkhianatan terhadap organisasi cabal alias Fulcrum yang dikelola oleh Alan. Sehingga tak ada pilihan lain, Alan harus melemahkan Reddington dan juga musuhnya Berlin untuk saling berperang. Sementara ia mengamankan posisinya sendiri. Dengan semua itu, Reddington sedikit memahami apa yang dilakukan Alan Fitch. Tapi sebelum pergi, Reddington mengingatkan Alan untuk tetap berjaga karena dendam yang ada di jiwa Berlin sudah membara. You have no allies in my group. Setelah itu, Alan pun kemudian dibawa oleh anak buahnya menuju Mixner untuk diamankan karena takutnya Alan akan bernasib sama dengan Kirill Morozov. Ketika dalam perjalanan, ternyata Alan Fitch telah dijebak karena itu adalah anak buah Berlin. Kabar penculikan ini pun terdengar di telinga FBI. Dengan begini, Cooper pun mengerahkan seluruh agennya untuk bergegas melacak keberadaan Alan Fitch yang diculik. Sesaat setelah itu, Reddington datang ke kantor FBI dengan maksud untuk bertemu dengan Elizabeth King. Di sana, Reddington pun ternyata telah tahu kalau Tom masih hidup dan saat ini disembunyikan oleh Kim. Kim yang awalnya mengelak, akhirnya mengaku kalau ia tidak jadi membunuh Tom dan menyembunyikan Tom di sebuah gudang dengan maksud agar Tom memberikan informasi mengenai Berlin. Tapi Reddington pun tidak percaya dengan alasan Kim menyekap Tom karena itu.
Reddington menyadari kalau Kin menyekap Tom bukan cuma untuk mencari informasi, tapi juga Kin masih mencintai Tom dan tidak mampu kehilangan Tom, meskipun selama ini Tom selalu menyakitinya. Reddington pun kecewa dengan keputusan Kin itu, dan Reddington pun berlalu pergi untuk mencari Berlin. Kin yang rahasianya sudah terbongkar kembali mendatangi Tom dan meminta Tom untuk memberitahukannya lagi di mana posisi Berlin saat ini. Tapi jelas Tom tidak bisa menjawab itu karena dirinya saat ini berada di gudang. Bagaimana mungkin dia mengetahui kehidupan di luar sana? Tom pun mengajukan sebuah kesepakatan dengan Kin untuk membebaskannya dari sini, dan hadiah pembebasan itu Tom akan menunjukkan lokasi keberadaan Berlin. Kin yang mendengar itu tidak bisa berbuat banyak, apalagi kini ada mayat Boatman di sini yang tidak bisa dia apa-apakan. Ditambah lagi penjaga yang ia tebaki kakinya tadi telah meninggalkan dirinya sendiri di sini. Dengan segala kelemahan Kin itu, tak ada pilihan lain, Kin pun membebaskan Tom. Tom yang bebas langsung menghubungi Berlin agar Tom tahu keberadaan Berlin. Di sana Tom berpura-pura meminta pekerjaan kepada Berlin. Berlin mendengar hal itu sangat terkejut karena Berlin pikir Tom sudah mati. Tapi meskipun terkejut, Berlin tidak bisa lagi memperkerjakan Tom. Semua gerak-gerik yang dilakukan Tom terus diawasi oleh Kin dan Rizzler, yang membuat Rizzler sedikit khawatir dengan keputusan Kin, yang bisa saja Tom menipu mereka. Tapi ternyata Tom tidak menipu mereka, karena Tom berhasil menemukan alamat Berlin. Di sana sedikit terjadi kesalahpahaman yang bisa dibilang kalau Rizzler sedikit cemburu pada Kin yang bersikap lembut pada Tom, padahal Tom adalah tawanan mereka. Rizzler dan Tom beradu argumen. Hingga pada akhirnya ketika Tom mengatakan alamat Berlin, Tom pun terbebas dari rantai yang mengikat dirinya selama ini. Karena alamat sudah berhasil ditemukan, mereka pun berhasil menemukan Alan Fitch yang saat ini telah disekap dan dipasangi bom di lehernya oleh Berlin. Para agen FBI pun diperintahkan Alan Fitch untuk mundur dan memeriksa bom itu dari kejauhan dengan menggunakan sebuah alat canggih. Ketika diperiksa, ternyata bom di lehernya Alan adalah bom yang paling berbahaya yang sangat rumit untuk dijinakkan. Karena hal ini, para agen FBI akan membawa Alan Fitch ke tempat terpencil dan memasukkan Fitch ke dalam mobil baja yang tahan ledakan. Alan Fitch pun dikurung dalam mobil baja itu bersamaan dengan para penjinak bom yang akan membantu Alan Fitch menjinakkan bom itu. Diketahui bom itu ternyata memiliki kerumitan yang sangat tinggi, di mana bahan peledak plastik yang membentangi sepanjang lingkaran bom akan sangat mudah meledak jika sedikit saja para penjinak bom melakukan kesalahan. Di ruangan lain, Rizzler pun bingung dengan penemuan Alan Fitch yang telah dipasangkan bom ini. Seakan-akan Berlin sengaja memberitahukan alamatnya kepada Tom, yang sebenarnya adalah tempat penyekapan Alan Fitch, sehingga Alan Fitch dapat ditemukan. Kecurigaan ini membuat Kin berjanji akan memberitahukan rahasia soal Tom yang dibebaskan kepada Cooper nantinya. Kemudian di saat mereka mengobrol, Kin dan Rizzler dipanggil wakil jaksa agung karena wakil jaksa agung ingin berbicara langsung dengan sumber yang dimiliki Kin di kantor FBI ini. Rizzler yang mendengar itu sontak saja berbohong dengan mengatakan Reddington lah sumber yang dimaksud Kin, agar rahasia Kin tentang Tom tidak terbongkar. Di lain sisi, Zoe pun didatangi oleh Tom secara diam-diam. Maksud kedatangan Tom menemui Zoe adalah agar Zoe bisa digunakan sebagai alat yang mempertemukan dirinya dengan Berlin. Sedangkan di tempat berbeda, para penjinak bom mulai merasakan ketidakmungkinan untuk menjinaki bom di lehernya Alan Fitch. Karena bom ini begitu rumit dan memiliki jangka waktu untuk meledak yang tidak bisa dipastikan kapan ia meledak, karena bom ini tidak menampilkan timernya secara langsung. Kembali lagi dengan Zoe yang akhirnya menemui ayahnya bernama Berlin. Di sana Berlin pun sangat bersyukur bisa ketemu dengan Zoe kembali, karena Berlin sangat menyayangi anaknya itu. Namun berbeda dengan reaksi yang ditampilkan Zoe, seolah-olah ia tidak menginginkan kehadiran Berlin. Berlin pun memaklumi itu karena semua itu adalah kesalahannya sendiri. Have no place there. Namun setelah selesai makan, ternyata itu adalah jebakan Reddington yang sengaja menjebak Berlin untuk datang ke sini. Karena Reddington ingin menanyakan kepada Berlin bagaimanakah caranya menjinakkan bom yang dipasangkan Berlin pada Alan Fitch.
Tapi Berlin mengatakan tidak tahu caranya. Kini di tempat Alan Fitch pun menyadari kalau bom ini tidak bisa dijinakkan lagi, sehingga ia pun menceritakan kisah kejam yang ia lakukan dulu pada orang-orang tak bersalah dengan cara mengebomkan orang itu. Hingga kini sekitar 763 orang telah tewas karena perintah pengeboman yang dilakukan oleh Alan Fitch kepada musuh-musuhnya maupun warga-warga biasa. Alan Fitch menyadari semua hal yang terjadi pada dirinya adalah bentuk karma yang ia dapatkan karena orang-orang tewas tak bersalah mati karena dibom. Alan Fitch pun menyuruh Mike, si penjinak bom, untuk meninggalkannya sendiri di sini karena Alan tidak mau lagi ada korban selanjutnya selain dirinya. Tapi sebelum ia tewas, Alan menyuruh Cooper untuk mempertemukannya sejenak dengan Reddington. You've done everything you can. Harold, I know you. Singkatnya, Reddington pun menemui Alan Fitch yang mengatakan kalau ia tidak bisa menyelamatkan Fitch meski ia telah berusaha keras. Di sana, Reddington pun juga diberitahukan oleh Alan Fitch agar Reddington terus menjaga The Fulcrum sepanjang hayatnya. Fulcrum adalah kumpulan informasi mengenai pembunuhan politik dan terorisme yang menjadi tanggung jawab komplotan rahasia. Alan Fitch dan pemerintahan menduga kalau Reddington lah yang memiliki itu, sehingga karena itulah alasan Reddington dibiarkan hidup dan mendapatkan kebebasan hingga kini. Setelah itu, Alan Fitch juga memberikan sebuah kode yang bisa digunakan Reddington untuk mempertahankan Fulcrum. Sesaat setelah itu, Alan Fitch pun tewas. Wait, listen to me, right? This is 3044. You've had a wonderful life together, Alan. It's in St. Petersburg in Florida. Dengan semua kejadian ini, tidak ada alasan bagi Reddington menyandra Berlin lagi. Reddington pun melepaskan ikatan Berlin dan mereka berdua menikmati minuman sambil Berlin menceritakan kisah-kisahnya. Standing by my father. Marching. Sesaat ketika Berlin mabuk dan lemah, Reddington pun langsung menghabisinya. Setelah dari sana, Reddington pun mendatangi gudang penyekapan Tom kemarin. Kin pun terkejut melihat Reddington. Di sana Reddington mengatakan kalau ia telah membantu Kin membuang jasad Boatman di sini kemarin agar tidak merusak reputasi Kin. Reddington sebenarnya kecewa dengan Kin yang melakukan aksi tanpa dirinya. Apalagi kini Tom juga telah dibebaskan oleh Kin tanpa sepengetahuan dari Reddington. Tapi meski begitu, Reddington tetap memahami Kin karena ia tahu Kin membebaskan Tom karena Kin tidak bisa membunuh Tom dan masih mencintai Tom. Kin yang melihat kebaikan Reddington memahami kelemahan dirinya dan merasa putus asa. Beruntung, Reddington memberikan pelukan yang hangat pada Kin supaya Kin tenang. When you love someone, you have to. Di akhir scene terlihat Tom mendatangi sebuah tempat yang ternyata itu adalah pertemuannya dengan Reddington. Di sana Reddington memberikan Tom sejumlah uang untuk menyuruh Tom untuk tidak berhubungan lagi dengan Kin atau bahkan melihatnya. Tom pun setuju dengan hal itu sambil mengatakan pada Reddington kalau Reddington tidak pantas mencurigainya sama sekali karena selama ini Tom sudah menjaga hubungan kerjasama mereka berdua dari Kin. Meskipun berulang kali Kin mencoba menggali informasi tentang Reddington kepada dirinya sewaktu disekap. Ini berarti Tom juga bekerja di bawah perintah Reddington. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menarik sekali. I never told her